Acara selanjutnya pelepasan atribut dan pengarahan Kepala SMK MT Penawaraji, dilanjutkan penyerahan siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2022-2023 kepada Bapak Kepala Sekolah SMK MT Penawaraji, Bapak Iwan Sulastomo SPDMN, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. SPDMM. Iya, mengingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini anak-anak semuanya, bapak-bapak dan ibu semua dapat hadir dalam acara pelepasan siswa kelas 12. Yang saya hormati Bapak Kecamatan Penawaraji, Bapak Edi Masno, yang hari Minggu berkenan hadir. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan juga kepada Bapak Ketua Komite, Bapak Safi, terima kasih atas kehadirannya. Juga Bapak dari Koramil, Pak Yani beserta kawannya, terima kasih Pak. Dan juga Bapak Kepala Puskes atau yang mewakili Pak Hatiman, dan satu lagi pengurus besar dari Universitas Terbuka Uni 2, ini guru besarnya, alhamdulillah hadir di sini, Bapak Wiyoto, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Tentunya dalam hal ini kita semuanya diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, tentunya sebelum penyerahan anak-anak semua kelas 12 ini, tentunya akan saya sampaikan bahwasanya yang mengikuti ujian sekolah kelas 12 ini berjumlah 73 orang. Itu nanti kalau lulus semua ya. Kalau nggak lulus berarti SMK MT Penawaraji siap menerima yang tidak lulus gratis selama 1 tahun ya, tidak bayar ya, kalau ada anak-anak kita yang tertinggal. Nanti anak-anakku semuanya setelah ini silahkan lihat pengumuman, nanti ada yang ditempel di meja sana, lihat pengumumannya. Kalian tertinggal apa, lanjut ke jenjang pendidikan yang berikutnya ya. Bapak-bapak dan ibu semua yang saya hormati, dalam hal pengumuman ini mestinya pengumuman ini dilaksanakan di malam Jumat jam 12 malam, tapi memang saya tunda hari ini karena saya takutkan kalau jam 12 malam saya umumkan, paginya nanti corak-corek anak-anak ya. Biasanya seperti itu, tapi alhamdulillah Kecamatan Gedung Ngaji sampai Rawapitu ini hal-hal yang negatif itu berkurang, beda dengan wilayah-wilayah lain ya, beda dengan wilayah-wilayah lain. Karena apa Bapak Ibu sudah dengar kecamatan kita ini ada tawuran antar pelajar? Tidak ada ya. Adanya sekolah kita ini kegiatan-kegiatan yang hal sifatnya positif, ada gebiar SMK itu positif. Bahkan kemarin mestinya perpisahan itu dilaksanakan kemarin, tapi karena apa? Karena SMK kita ini dipercaya menjadi tuan rumah lomba kreativitas guru 4 kecamatan, nah, SMK ini jadi tuan rumahnya, terpaksa kita perpisahan diundur lagi. Nah itu Bapak dan Ibu, terima kasih kepada wali murid kelas 12 yang telah mempercayakan anaknya untuk sekolah di SMK ini. Tapi saya yakin anak-anak kita nanti setelah lulus dari SMK ini akan berubah ya, akan berubah. Yang tadinya belum bisa apa-apa masuk sini, keluar nanti saya yakin sudah bisa dandan motor. Nah itu salah satunya ya, udah bisa berjualan. Karena apa? Di SMK saya ini dicetak untuk anak-anak yang siap kerja ya, siap kerja. Nah itu anak-anak semuanya ya. Selain itu juga tentunya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS SMK MT Penawaraji, karena selama 2 tahun ini kita tidak melaksanakan acara pelepasan. Karena selama 2 tahun ke belakang ketua OSIS kita ini selalu perempuan. Nah ini ketua OSISnya yang pertama, nah ini Bu, si Renita. Nah ini sebelum Renita ada Nita, ketua OSIS perempuan. Alhamdulillah sekarang dipercaya laki-laki ya. Nah ketua OSISnya laki-laki yang MC tadi. Nah itu kita selalu menghormati
keberagaman di SMK ini mau ketua OSIS laki-laki perempuan sama saja. Yang penting mana yang dipilih oleh warga sekolah itu yang jadi. Nah itu demokrasi kita selalu berjalan. Bapak-bapak dan ibu semua, kita lihat kemarin 2 tahun yang lalu belum ada apa-apa di SMK ini. Ini sudah ada bangunan musola, alhamdulillah. Kalau sholat nggak jauh-jauh ke masjid Gedung Rejo Sakti atau masjid Gedung Harapan. Sudah ada musola yang sudah berdiri di sini, walaupun masih sederhana tapi sudah bisa dipakai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada donatur bangunan musola ini. Semoga yang membantu donatur kemarin amal ibadahnya selalu menjadi amal jariah sampai meninggalnya nanti. Karena apa? Saya bangun musola itu tidak minta dengan siapa-siapa. Tahu-taunya dikirim semen 105 sak. Ya lumayan ya. Nah itu bangunan musola itu. Dan juga satu lagi Bapak Ibu, SMK ini keunggulannya ada satu lagi, biaya sekolah. Kalau ada kakak dan adik sekolah di sini, itu biayanya yang adiknya hanya 50%-nya saja yang sekolah yang biaya di sini. Itu nggak ada sekolah yang lain yang seperti itu, ya. Ada di sini untuk biaya. Selanjutnya pesan kepada anak-anak semuanya yang sudah lulus kelas 12 ya, yang sudah lulus kelas 12, ayo lanjutkan sekolah kita ke jenjang berikutnya. Ini Bapak sudah promosi di situ, ada UT Universitas Terbuka, biayanya ringan ya, biayanya ringan. Atau kalian sudah lulus silahkan mendaftar kerja kemana. Untuk Bapak Yani, mungkin Pak Yani sudah mendengar bahwa SMK kita ini sudah ada 2 anak buahnya Pak Yani yang jadi TNI di sini. Ya, sudah ada 2. Ayo, yang lain yang tinggi itu ikut juga, ya, ikut mendaftar, ya. Karena saya yakin untuk fisik dan lain sebagainya sudah siap, tinggal kemauannya anak-anak ini. Karena kita dorong terus, motivasi terus supaya anak-anak bisa jadi itu, bisa jadi membanggakan orang tua dan membanggakan sekolah, ya. Dan selanjutnya, tempat kerja SMK MT Penawar Haji ini, Bapak lihat dari Indomaret, Alfa di 4 kecamatan ini rata-rata yang mengisi anak SMK, ya. Karena memang SMK ini jurusan pemasaran, memang di situ tempatnya. Tapi bukan itu maksud Bapak, maksud kami untuk mencetak anak-anak itu. Kalau anak-anak kalian sudah lulus, mau usaha, mau dagang, manajemennya yang bagus. Begitu juga yang lulusan TSM. Nah itu di ruang belakang itu lengkap, sepeda motor apa saja ada. Maksud saya kalau sudah lulus di SMK, kalau nggak melanjutkan kuliah, ayo buka bengkel. Modalnya kecil, paling modal 500.000 cukup, ya. Beli kunci 10 sampai 24, beli obeng sudah selesai. Mereka jual jasa. Tapi rata-rata anak-anak pikirannya ke Jakarta Pak kalau sudah lulus. Nah itu, ya. Padahal Jakarta itu ora penak, ya. Nggak enak di Jakarta itu. Bisa-bisa jadi gelandangan kalau kamu nggak hasil di sana, ya. Nah itu anakku semuanya. Sekali lagi kepada anakku semuanya yang kelas 12, jangan sampai telat informasi, selalu update informasi terbaru. Karena kalian sudah lulus ini akan kemana, informasi itu selalu diupdate. Karena informasi itu dari mana saja ada, ya, yang lebih mudah dari HP. Nah itu anak-anakku semuanya. Yang satu lagi Bapak harapkan untuk setelah anak-anak ini nanti lulus, harapan betul dari sekolah ini adalah kalian melanjutkan, ya. Ini ada mahasiswa-mahasiswa kita yang sekarang masih menjalin pendidikan di UT. Mana mahasiswa UT yang ada di sini? Oh itu, ya itu mahasiswa UT kita, termasuk Bu Carik juga mahasiswa UT yang kami berdirikan itu, ya. Nah kebetulan ketua UT yang ada di unit 2 ini, pusatnya ini adalah Pak Wiyoto. Silakan Pak berdiri Pak Wiyoto. Nah ini beliau ini. Jadi beliau ini yang selalu memberikan kalau UT itu beasiswa bidik misi mereka. Beliau ini programnya. Contohnya di SMK saya ini ada kemarin yang ikut bidik misi. Si Niken ada? Niken nggak ikut ya. Nah Niken itu Pak setiap semester nggak bayar, malah dapat duit 3.800.000 nggak salah Pak ya. 5.700.000 Pak setiap semester dapat duit, ya, bukan bayar, dapat duit.
bidik misi, tapi syaratnya itu pinter, orang duwe bapak. Nah itu syaratnya, pinter, anak yatim, ya. Rumahnya belum permanen. Nah itu syaratnya. Kalau bapak ibu mau anaknya mau masuk bidik misi, ya itu syaratnya. Tapi kalau anak kalian bapak ibu tidak mau masuk bidik misi, di UT ini murah, paling mahal per semester itu hanya 2.200.000. Itu aja PGSD, ya. 2.700.000 ya. Oh 1.700.000 itu paling murah, ya, per semester. Tadi saya baru ngobrol dengan Pak Carik, Pak, anak saya keterima di TS. UKT-nya biro Pak, 9,5 mau biar 3 semester nggak lanjut, nggak, saya yakin. Kalau cuma 1 semester bayar 9,5 juta, jual motor bisa. Oh semester 2 jual mobil, bayar lagi. Semester 3 oh sisa jual mobil kemarin masih ada, bayar lagi. Semester 4 keluar anaknya. Nah itu ya, makanya hati-hati bapak ibu kalau menguliahkan anaknya di luar, itu adalah biaya hidupnya yang mahal, ya, biaya hidup yang mahal. Apalagi yang perempuan-perempuan ini, beli skincare-nya aja nggak cukup 300, ya, beli skincare-nya aja, ya, belum makannya dan lain sebagainya. Nah itu bapak dan ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi menjadi motivasi untuk bapak dan ibu untuk melanjutkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya kepada Bapak Sardi, kami mohon untuk naik ke atas pentas Pak, karena anak-anak saya ini sudah 3 tahun kami bina, sudah 3 tahun Bapak dan Ibu guru di SMK ini mendidik kalian. Bapak harapkan apa yang dapat Bapak sampaikan tadi menjadi acuan kalian. Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu Dewan Guru di sini mungkin banyak salah, ya, banyak salah, terutama Pak Iwan yang paling galak di sini, karena galaknya Pak Iwan itu untuk kebaikan kalian, untuk merubah karakter kalian supaya lebih baik. Nah, itu Bapak harapkan anak-anakku semuanya apa yang Bapak sampaikan menjadi pedoman kalian untuk ke jenjang berikutnya. Dan satu lagi, mulai detik ini nanti setelah kalian buka baju alma mater untuk diserahkan ke Bapak, maka detik itu juga kalian bukan lagi siswa SMK MMT Penawaraji, bukan lagi siswa SMK MMT Penawaraji. Status kalian menjadi alumni SMK MMT Penawaraji. Sedih nggak kira-kira? Sedih nggak? Kalian belum terasa sekarang, nanti 2 tahun 3 tahun akan terasa, oh enak sekolah Pak daripada saya nongkrong di rumah. Nah, itu akan terasa nanti. Nah mulai detik ini setelah pelepasan, kalian bukan lagi daripada warga SMK MMT Penawaraji, jadi status kalian berubah menjadi alumni. Silahkan melangkah kalian yang lebih bagus lagi, yang lebih positif lagi, supaya kalian bisa membanggakan daripada orang-orang tua kalian. Karena apa? Orang tua kalian itu luar biasa menyekolahkan kalian, mendidik kalian. Kalian tidak merasa kalau dari Pasar Batang, dari Sukamakmur sekolah di sini, ya, itu satu hari memerlukan minimal biaya itu 30.000, ya. Itu kalau dari Pasar Batang sampai sini, minyak dan uang makan kalian itu minimal 30.000. Nah, makanya Bapak harapkan biaya itu kalian tidak terasa karena kalian tidak mencari. Nah, orang tua kalian lah yang merasa berat, ya, dengan biaya tersebut. Nah, makanya mulai detik ini kalian harus punya tekad untuk membanggakan kepada orang tua, ya. Tekad kalian harus membanggakan orang tua, nggak perlu membanggakan Pak Iwan SMK, nggak perlu. Yang penting orang tua kalian bikin bahagia. Buatlah orang tua kalian nangis bahagia, jangan nangis sedih, ya, nangis bahagia. Itu ya. Mulai dari sekarang tanamkan di diri kalian supaya bisa membanggakan orang tua. Silakan. Lanjutkan dengan penyerahan cendera mata dari siswa-siswi. Pak Sardi, maju Pak. Pak Sardi. Pegang. Nah ini Pak Sardi, ini anak-anak ini sudah kami didik dulu. Pak Sardi menyerahkan 3 tahun yang lalu. Anak-anak ini yang tadinya mungkin masih
belum apa-apa sekarang sudah apa-apa, yang jelas sekarang kedewasaannya anak-anaknya sudah bertambah, pikirannya sudah maju. Semoga anak-anak ini setelah kami serahkan tidak mengecewakan. Semoga setelah anak-anak ini nanti setelah kami serahkan bisa membagikan orang tua. Nah itu Pak Sadi yang dapat saya sampaikan. Semoga untuk kelanjutannya kepada anak-anak semuanya, kita bertemu lagi di acara kalian yang lebih sukses. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya muji syukur kepada Allah dan salam Allah. Semoga anak-anak kita yang dididik oleh Pak Dewan-Dewan Guru semua, yang diprakarsai oleh Bapak Iwan, semoga jadi orang yang sukses, jadi orang yang membanggakan orang tua, bisa untuk percontohan masyarakat banyak atau ngabekti datang orang tua dan kepada negara. Semoga saya di sini sebelumnya saya minta maaf karena saya sudah tua, jadi ngomongnya sudah bingung. Jadi maafnya ya, saya di sini sudah terlalu lama sih. Dari mulai 2010 saya minta diganti sama Pak Iwan, belum diganti-ganti sampai sekarang ini. Jadi ya mohon maaf Pak, saya ngomongnya sudah bingung. Jadi ya saya ngomong seadanya aja, jadi jangan diketawailah, malu. Jadi saya terima kasih kepada Pak Iwan atau kepada Dewan-Dewan Guru semuanya, karena Pak Iwan semuanya sama Dewan Guru sudah mendidik anak-anak kita semua yang sebanyak 70 lebih yang sekarang mau berpisah sama guru-guru sini. Karena apa? Karena sudah lulus atau sudah sukses. Semoga anak-anak itu bisa melanjutkan jejak yang baik atau melanjutkan kuliah, atau di sini sudah ada guru besar universitas mana Pak? Nah, terbuka. Semoga kamu-kamu orang itu bisa mendatar atau bisa melanjutkan. Jadi tolong lanjutkanlah biar jadi orang yang hebat, jadi orang yang mampu, jadi orang yang dihormati oleh orang banyak. Jadi terima kasih sekali, saya tidak bisa ngomong panjang lebar. Pak Iwan sudah saya terima, anak-anak kita saya serahkan kepada orang tua-tuanya nanti. Semoga anak ini jadi orang yang baik. Cukup sekian, terima kasih, maafkan karena saya sudah bingung ngomongnya. Jadi kayak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Cindramata siswa-siswi kelas 12. Mau dikasih cindera mata katanya. Ini kayaknya yang di atas kunci Avanza, ini yang bawah kunci lemari.
Yoto, tolong sampaikan masalah UT Pak. Sini Pak, sebentar Pak. Biar Bapak Ibu lebih jelas lagi. 5 menit aja, nggak lama-lama. Setelah ini selesai. Ini kebetulan Pak Yoto ini guru besar Universitas Terbuka yang ada di Unidua, itu sentralnya. Kalau di Raup itu namanya Pokjar. Pokjar dengan sentral beda, biayanya lebih gede Pokjar. Terima kasih atas waktunya, 5 menit saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Penawar Raji. Mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Iwan Sulastomo SPDMM. Saya hormati Bapak Ketua Komite. Yang saya hormati Kepala Puskes. Yang saya hormati Koramil, Penawar Raji. Izinkan saya 5 menit untuk menyampaikan UT. UT adalah perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri Bapak Ibu, jadi bukan swasta. Satu dari 21 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada 1000 lebih perguruan tinggi, ada 21 yang berbadan hukum. Ya, perguruan tinggi berbadan hukum itu ada 21, satu diantaranya adalah UT, karena ini perguruan tinggi negeri. Tapi banyak perguruan tinggi negeri belum berbadan hukum, itu lisensinya. Terus UT itu Bapak Ibu bisa hadir ke tengah masyarakat, itu akan membantu 5 kendala masyarakat, dan ini dibuat oleh pemerintah untuk bisa masuk ke link-link terluar, terdalam, dan masyarakat yang kurang mampu. Yang pertama adalah kendala waktu. Waktu ini adalah apabila alumni SMK itu langsung kerja, itu kan nggak bisa kuliah. PNS yang belum S1, ya, TNI itu bisa kuliah. Kemarin bahkan Komandan Kostrad, yang di Astra itu yang dari Gorontalo, ujiannya di HMBTI Pak, bisa ujian di HMBTI Pak karena pindah. Nah, kendala waktu inilah sehingga anak-anak, pegawai, karyawan yang tidak ada waktu bisa kuliah di UT, karena UT ini bisa online. Yang kedua, kendala jarak. Ya, jarak ini mempengaruhi keuangan, karena umpamanya kuliah di metro harus kos, transportasi ke Bandar Lampung, ke Jawa. Tapi kuliah di UT cukup dari rumah. Mungkin kalau online itu hanya 4 atau 5 kali hadir ke UT Unidua. Yang ketiga adalah kendala keuangan Bapak Ibu. Kendala keuangan ini karena di UT itu yang paling murah itu per semester hanya 1.800.000. Kemarin kami di Benawar Tama, Pak Camat, saya hadir di rapat koordinator kecamatan. Itu ada Pak Camat, Pak Polsek, semua dari KUA ada, kepala kampung, BPK hadir. Itu saya sampaikan dan ada yang menghitung. Satu hari berapa berarti kalau semua? Satu hari hanya 11.630 rupiah kalau nggak salah. Itu Bapak Ibu, saking murahnya. Nah, ini kendala keuangan. Yang ketiga adalah kendala umur. Nah, kalau umurnya mungkin sudah lewat, sudah menikah, di UT bisa, ya, tanpa terkecuali. Yang berikutnya adalah kendala ingin kuliah ke negeri tapi kok nggak bisa. Umpamanya ke Unila, ke UIN, udah itu IAIN nggak bisa. Di UT inilah yang bisa memfasilitasi. Jadi kendala-kendala inilah yang diharapkan bisa pendidikan ini betul-betul masuk ke masyarakat yang sangat kurang mampu Bapak Ibu. Terus apa sih keunggulan UT? UT itu tadi adalah perguruan tinggi negeri Bapak Ibu. Ini dirancang untuk mempersiapkan generasi milenial ini nanti mampu bersaing di generasi emas. Karena SMK ini diciptakan untuk lulusannya menjadi tenaga menengah. Sekarang ini masih menjadi tenaga menengah, tetapi di zaman milenial nanti akan menjadi tenaga kasar terbawah. Oleh sebab itu dari sekarang masyarakat di pelosok yang ada di pinggiran itu diharapkan bisa masuk ke UT.
dan akan kita bantu. Di UT ada beberapa beasiswa. Kemarin kami ngasih beasiswa itu pemain voli putri ya, yang sudah main tarkaman. Karena banyak klub-klub yang selama ini memanfaatkan pemain-pemain perempuan untuk ikut kompetisi, tetapi setelah tidak produktif mereka akan kembali ke kehidupannya semula. Ada yang jual nasi uduk, ada yang kerja di toko, tapi ini akan kita bina. Setelah sudah bisa bermain tarkam akan punya lisensi yang namanya ijazah S1, dan itu yakin akan menjadi modal masa depan mereka masing-masing. Kemarin di Penawar Tama juga kami menghadiri perpisahan di SMK Negeri 1 Penawar Tama, dan yang hadir Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Itu sangat antusias dan memberikan motivasi ke seluruh alumni-alumni SMK agar bisa masuk ke UT. Apapun yang terjadi, hanya dengan modal 1.800.000 bisa kuliah dan ijazahnya adalah lisensi negeri. Dan tahun 2019 itu informasi dari pusat itu penerimaan PNS se-Indonesia 55% adalah alumni universitas terbuka. Oleh sebab itu saya yakin alumni-alumni tahun ini kalau kita didik ke arah perguruan tinggi universitas terbuka, nantinya akan mampu bersaing di era generasi emas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan brosur sudah saya sampaikan. Itu tadi ada Pak Camat, ada 4 program perkuliahan. Yang pertama adalah online. Online itu semua perkuliahan 100% dari rumah lewat meeting Zoom, lewat tugas-tugas langsung dari pusat. Yang kedua semi online, ya, yang separuh itu online, yang separuh tatap muka. Ini biasanya pekerja-pekerja yang PNS karena Sabtu Minggu libur. Kalau pekerja yang full itu online. Kalau yang masih nganggur itu biasanya tatap muka. Satu semester hanya 16 pertemuan tatap muka. UAS 2 hari dapat nilai semester. Dan yang berikutnya sekarang ada program web tatap muka tapi tak pakai meeting Zoom. Contoh umpamanya jurusan pertanian di Tulang Bawang hanya ada 10, di Aceh ada 10, di Papua ada 10. Itu sama pusat dibuatkan web. Terus sudah itu dosennya dari Jogja, mereka langsung pakai online web. Inilah kehebatan UT yang tidak ada yang lain selain UT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita bersama agar ke depan putra-putri kita jangan hanya berhenti di ijazah SLTA, karena nanti akan terbilas di masa generasi emas. Mereka akan turun drastis menjadi tenaga kerja kasar bawah. Terima kasih, dan apabila ada hal yang kurang mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiyoto atas pencerahannya tentang universitas terbuka. Mengapa kok saya mempromosikan UT? Karena memang saya termasuk pendirinya dengan Pak Wiyoto, ya. Anak saya dosennya, ya, yang ada di UT. Jadi saya yakin untuk UT ini, untuk wilayah ini nggak usah jauh-jauh daftarnya, daftar ke saya pun ada formulirnya. Nah itu. Sekali lagi pada anak-anak semuanya, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya Bapak doakan dapat menjadi sukses, ya. Nanti setelah keluar dari pintu gerbang SMK ini, kalian jangan menengok lagi ke belakang, tataplah ke depan supaya langkah kamu lebih hebat lagi. Dan kepada Dewan Guru semuanya SMK MNT Penerbangan agar dapat berbaris di depan panggung. Semua Dewan Guru SMK MNT Penerbangan, dengar gak Bapak Ibu? Bapak Ibu guru mau panas-panasan sungkan katanya Pak. Nah, kepada anak-anakku
nanti Bapak dan Ibu Dewan Guru ini ada di depan panggung. Silakan salaman dengan Bapak Ibu Guru, karena ini salamanmu yang terakhir di sekolah ini, ya. Setelah salaman dengan Bapak Ibu Dewan Guru, silakan kalian bersalaman dengan Bapak Ibu Guru yang ada duduk di depan. Setelah itu cari orang tua kalian masing-masing, kalian sujud dengan orang tua, ucapkan terima kasih dengan orang tua, ya, bersyukur dengan orang tua bahwa kalian bisa sampai lulus ke SMK. Setelah itu silahkan dilihat pengumumannya, nanti ada di samping kanan, Bapak tempel di kaca. Nah, ini Bapak dan Ibu Dewan Guru, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini adalah Dewan Guru SMK MMT Penawar Aji, masih muda-muda, masih energik, ya. Kecuali yang senior-senior seperti Pak Mahmudi, saya, ya. Geser lagi. Terus geser. Dian, sana lagi Dian. Terus. Tolong salamannya nanti nggak usah peluk-pelukan ya. Nggak usah berpelukan, kelamaan salamannya. Biasa Pak, kalau anak-anak ini kalau dengan ibu-ibu berpelukan, ya. Tolong nggak usah berpelukan. Sekali lagi, setelah salaman dengan Bapak Ibu Dewan Guru, salaman dengan Bapak Ibu yang ada di depan. Setelah itu cari orang tua kalian, ucapkan terima kasih bahwa kalian bisa sekolah sampai lulus SMK. Paham ya? Ya, terima kasih. Itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Sardi atas waktunya dan Pak Yoto, dan juga kepada Bapak Kepala Kampung Gedobio Sakti yang pada siang ini hadir diwakili Bapak Cari. Ya, kebetulan Bapak Cari ini istrinya ini Pak Yoto, UT itu, ya. Nah, terima kasih. Demikian saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adik kelas silakan berbaris untuk salam-salaman. Untuk adik kelas silakan berbaris untuk bersalam-salaman dengan kakak tingkat untuk perpisahan terakhir kalinya. Kudune kopi iki. Kopi kudune. Silakan cari orang tuanya masing-masing untuk meminta maaf atas segala kesalahannya. Dipersilakan untuk kelas 12 untuk menemui orang tua masing-masing. Semoga sukses selalu untuk kakak kelas. Untuk kakak kelas semangat selalu. Mungkin kenangan akan terakhir dan yang terindah untuk kakak semua. Tetap semangat, selalu semangat. Adik-adik akan selalu mendukung kakak semua. Kakak kelas, Demikian acara ini telah usai. Mari kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Kami sebagai pembawa acara, saya Lila Octavia. saya Yoel Maxwell Indiopor Kota Barat. Bila terdapat banyak kekeliruan, baik perkataan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Alhamdulillah.